Pasca dilaksanakan ujian pengisian perangkat desa pada Senin tanggal 7 Juni tahun 2021, menyisakan berbagai macam peristiwa di beberapa desa di Kabupaten Grobogan seperti akan mendemo dan menggugat hasil ujian. Rasa ketidakpuasan serta belum bisa menerima kekalahan nampaknya menjadi salah satu penyebab munculnya persepsi tentang proses penjaringan yang dianggap tidak netral dan tidak transparan. Seperti peristiwa di Desa Geneng Adal ini, akibat yang lulus tes nilai tertinggi dalam formasi Kadus Kedung adalah orang dari luar Dusun Kedung, maka sebagian warga menolak dengan cara melakukan demo di kecamatan. Menanggapi kejadian tersebut, Priyono selaku Kepala Desa Geneng Adal kepada jurnalis harian Siber TV pada Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021 menegaskan bahwa tidak ada yang salah dalam proses pelaksanaan pengisian perangkat desa tersebut. Priyono yang baru menjabat kepala desa dari tahun 2019 tersebut juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Desa Geneng Adal agar jangan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang selalu menyebar informasi atau berita yang sumbernya tidak jelas dan hanya berdasarkan opini yang hanya akan memecah belah kerukunan warga Geneng Adal saja. Dari awal saya membentuk, jadi sosialisasi dengan Bapak RT, RW maupun perangkat desa yang ada, tokoh masyarakat sudah terbentuk. Akhirnya saya membentuk, adanya proses tersebut membentuk panitia. Panitia saya serahkan ke panitia, dari awal sudah saya serahkan ke panitia. Kades nggak ikut campur masalah membentuk panitia, terserah panitia siapa yang mau dijadikan panitia. Sudah itu sudah melalui proses dari RT, RW dan sebagainya. Terus menurut Pak Kades, kinerja dari panitia tersebut seperti apa? Kalau panitia itu saya rasa sudah profesional sendiri. Jadi dari awal, dari pertama membentuk panitia dan proses sampai ke desa, kecamatan maupun ke kabupaten maupun ke sampai Polines. Gitu. Terus untuk yang kedua Pak, terus apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka sampai akan melakukan demo itu Pak? Ya kemungkinan gini, ini kan mau melakukan demo itu kan cuman dia karena merasa tidak puas dengan adanya pemilihan perangkat desa Geneng Adal. Yang jelas itu mungkin dia itu jadi pikiran yang ya emang kalah mungkin dia itu ya artinya mungkin global dan sebagainya itu. Terus menurut Pak Kades, apakah ada yang salah dalam proses pengisian perangkat desa tersebut? Saya rasa tidak ada yang salah, itu sudah menurut prosedur yang ada. Jadi perbuk dari kabupaten sudah dipelajari semua. Semua dari panitia maupun dari orang-orang tersebut sampai dipampang di tiap perapatan itu kan sudah ada dari perbuk dari kabupaten. Terus terakhir Pak, himbauan kepada masyarakat agar tidak terbawa ke opini yang negatif Pak. Saya rasa masyarakat itu kan cuma seorang tersebut mungkin bikin opini yang tidak jelas, akhirnya memprovokatori yang orang-orang tersebut. Saya rasa rakyat atau masyarakat di Geneng Adal, saya minta kondusif, legowo menerima apa yang sudah terpilih atau yang nilai tertinggi untuk perangkat desa Kedung. Oke, Pak Kades, terkait dengan keberatan beberapa warga di Dusun Kedung yang menghendaki untuk jabatan Kadus Kedung itu harus orang Kedung. Bagaimana tanggapan Pak Kades? Ini Pak, ini tuh kan sudah ada perbuknya, ada pelaturannya. Itu bukan warga Kedung, bahkan warga dari, yang penting warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke pun boleh sah-sah saja. Bila mana nanti terpilih dengan adanya perangkat desa Dusun Kedung, harus berhak menempati domisili di tempat Dusun Kedung. Jadi menurut Bapak ini tidak melanggar aturan ya Pak? Kalau menurut Kades Geneng Adal tidak melanggar aturan, itu sudah sesuai dengan perbuk yang ada. Hal senada juga disampaikan oleh Suroso selaku Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Geneng Adal yang bahwasannya tidak ada aturan yang dilanggar dalam proses tersebut. Karena aturan yang saya terima sesuai dengan perda, belum bahwa semua calon perangkat desa Geneng Adal bisa berasal dari daerah manapun, termasuk apalagi hanya satu desa, itu tidak ada masalah, bahkan desa lain pun bisa. Sehingga menurut saya kaitannya dengan belum terpilih, baru yang lulus tertinggi.
siapapun yang tertinggi tiba saja tidak ada keberatan. Adapun nanti kewenangan pengangkat atau menetapkan itu ada kewenangan Kepala Desa dan Camat berdasarkan hasil ujian. Kalau saya sesuai dengan aturan perda bahwa tidak. Terkait adanya perangkat yang terjaring bukan dari Dusun Kedung, salah satu tokoh masyarakat di Dusun Kedung pun menyatakan tidak merasa keberatan adanya kadus dari luar daerah. Menurutnya selama itu adalah WNI dan nanti setelah dilantik langsung berdomisili di Dusun Kedung maka semuanya syah-syah saja. Enggak jadi masalah, dalam arti itu sudah sesuai dengan undang-undang. Setiap warga yang berKTP di Indonesia itu berhak menjadi anggota. Itu adalah sesuai dengan undang-undang. Cuman syaratnya kalau memang kadus itu kok sudah terpilih dari luar Dusun Kedung itu harus bertempat di Dusun Kedung atau berdomisili di Dusun Kedung. Tidak boleh dalam arti kadus itu yang menjadi kadus itu orang Quran atau orang Jando ternyata tidak mau berdomisili di Dusun Kedung, itu tidak boleh. Semua sudah sesuai prosedur, sudah ada panitinya, sudah disahkan, sudah istilahnya sudah di ujian disaksikan banyak orang. Jadi nggak ada masalah terkait dengan kepala dusun dari luar, Pak ya? Tidak ada masalah sama sekali. Singkat, dengan melihat peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap hasil yang sudah melalui proses yang benar maka rasa ketidakpuasan tak akan mampu untuk melawan dan merubah, dan ketika ingin merubah, tempuh dengan jalur konstitusional yaitu gugat melalui PT UN. Dari Genengadal, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Suwarno Harian Siber TV melaporkan.